Perkenalkan, nama saya Sadam. Saya dari Puspita Jaya Utama untuk kursus setir mobil. Yang pertama-tama untuk saya ada di video ini adalah untuk memberi pelajaran mengenai bagaimana cara kita mengendarai mobil untuk di jalan. Karena saya ini ada di cabin, ada di dalam mobil, saya akan memperkenalkan dulu nih apa aja sih instrumen yang ada di dalam mobil. Karena mungkin banyak teman-teman semua yang belum tahu apa sih yang ada di dalam mobil tuh, bagi-bagi orang pemula mungkin ya tahu hanya sekedar ini setir atau segala macamnya ya. Tapi secara detail mungkin teman-teman perlu banyak tahu bagaimana caranya kita untuk memulai dalam berkendara di jalan. Kita harus tahu dulu nih instrumen-instrumen apa yang memang ada di dalam kendaraan yang akan kita kendarai. Yang pertama-tama, eh, kita harus tahu dulu apa aja sih yang ada di dalam cabin, terutama di dalam di depan dashboard kita yang kita lihat ini. Oke, pertama yang kita lihat ini ada setir. Oke, setir ini eh, pasti ada di kanan karena kita ada di Indonesia. Oke, setir ini kita cara memegangnya juga harus tahu bagaimana sih cara memegang setir yang baik dan benar. Oke, tangan kiri selalu ada di arah jarum jam di angka 9. Begitupun tangan kanan di arah jarum jam di angka 3. Oke, akhirnya bagaimana kita untuk berkendara mobil itu adalah cara nyamannya kita untuk memutar setir kiri maupun ke kanan. Oke, memutar itu ada dua teknik, ada yang ditekan lalu didorong seperti ini. Misalkan kita mau ke kiri ya, ini didorong dan ditarik. Oke, ini misalkan kita putar ke kiri, kita lihat nih senyamannya kita, dan kita pun harus yakin ketika kita memutar setir untuk belok. Dan teman-teman juga harus tahu setiap kendaraan itu putaran setir ke kiri maupun ke kanan hanya ada 2 kali putaran. Oke, ini 2 kali mentok. Oke, dari semula yang setirnya lurus ke depan. Jalannya lurus ya untuk arah sumbu roda depannya. Oke, begitupun ke kanan. Ke kanan kita pastikan senyaman mungkin kita dalam memutar setir. Oke, ini satu, ketemu dengan logo lagi. Ini yang kedua, sampai benar-benar setirnya mentok. Oke, hanya 2 kali putaran. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat putaran setir yang lebih dari 2, ya mungkin hanya mobil-mobil tertentu ya, seperti mobil-mobil kompetisi, mungkin ada mobil-mobil drifting atau apa. Tapi umumnya untuk mobil yang kita kendarai hanya 2 kali putaran ke kanan maupun ke kiri. Oke, ini saya kembalikan lagi. Oke, di setir itu ada apa sih? Di setir itu ada klakson. Oke, klakson itu fungsinya untuk apa? Untuk kita memberitahu kendaraan yang ada di depan kita yang kita bilang cukup terganggu. Oke, di sini ada klakson. Ini dipergunakan ketika dengan cuaca yang masih terang ya, karena banyak sekali yang mempergunakan klakson itu di malam hari yang notabene itu tidak terlalu berfungsi. Karena kenapa saya bilang tidak terlalu berfungsi? Karena banyak kendaraan yang tidak terlalu notice, tidak terlalu tahu ketika ada kendaraan yang mengklakson di malam hari. Oke, oke. Sebelumnya ketika kita setir sudah mengetahui di balik kemudi setir itu ada apa? Oke, di sini ada tuas-tuas. Oke, di sini ada tuas sebelah kanan dan sebelah kiri. Tuas sebelah kanan tuh ada apa aja sih? Nah, tuas sebelah kanan itu kita ada sen. Karena kita menaiki mobil dari Jepang, mobil Toyota itu notabene mobil Jepang. Jadi instrumen yang ada di tuas sebelah kanan dan kiri itu adalah untuk eh, mobil yang tuas yang ada di sebelah kanan itu adalah tuas untuk sen kiri dan kanan. Oke, kita coba ya. Sen kiri itu kita tarik ke atas. Oke, nanti detailnya kita kasih videonya lagi. Oke, ini sen kiri kita tarik ke atas. Gimana sih caranya mempermudah untuk kita mau belok kiri? Oke, saat kita belok, tangan kanan pastikan ketika kita mau belok kiri, ini tangan harus ada di sebelah tuas yang ada di sebelah kanan untuk kita belok ke kiri maupun ke kanan. Oke, kalau kita belok ke kiri, ini kita tarik sambil kita putar setirnya. Oke, ketika memang kita sudah membalikkan kendaraan kembali setelah kita berbelok, oke, misalkan kita belok ke kanan, ini tangan ada di sebelah kanan, kita putar ke bawah, kita dorong ke bawah. Oke, nah dari situ sen kita nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu bingung nih ketika nanti secara fokus kita mengendalikan setir itu seperti apa. Oke, jadi prinsipnya ketika kita mau belok kiri, kita sambil tarik.
belok ke kanan, kita dorong ke bawah. Oke. Nah, di balik si tuas ini ada yang namanya lampu. Lampu itu ada terdiri dari lampu fog lamp. Lampu fog lamp itu ada lampu senja, ada lampu utama. Oke. Putarnya pun ada tiga. Kalau di mobil Jepang, di mobil Toyota ada tiga. Mungkin mobil-mobil yang teman-teman lihat versinya lebih high end atau lebih tinggi, ya mungkin ada beberapa putaran yang memang lebih dari dua atau tiga. Oke, ini kita putar sekali. Ini untuk fungsinya adalah untuk lampu senja. Lampu senja dipergunakan untuk apa sih? Oke, lampu senja itu dipergunakan ketika posisi saat sore menjelang mau malam. Begitupun saat mau petang pagi menuju ke matahari terbit. Oke, itu bisa dipergunakan. Karena kenapa? Supaya sebelum tiba waktunya gelap, oke, kendaraan yang ada di depan kita, kendaraan yang berlawanan di arah kita itu bisa notice ternyata ada mobil. Oke. Nah, setelah kita putar lagi sekali lagi. Nah, itu ada lampu utama. Lampu utama itu dipergunakan untuk kita berkendara di malam hari. Kenapa kita selalu pakai lampu utama? Karena lampu utama adalah lampu yang tidak mempengaruhi kendaraan di depan. Karena lampu yang mempengaruhi kendaraan di depan itu ada lampu jauh. Lampu jauh kita dorong ke depan. Lampu jauh itu fungsinya untuk apa? Oke, lampu jauh itu fungsinya ketika kita mungkin di daerah-daerah yang sangat gelap yang perlu kita butuhkan lampu dengan jarak jauh. Tapi ketika kita di dalam perkotaan, kita tidak terlalu membutuhkan lampu jauh, kita pakai lampu utama saja. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, itu akan mempengaruhi mobil yang ada di depan kita, yang berlawanan arah dengan kita. Karena itu nantinya jadi bahaya. Oke? Nah, lampu jauh itu bisa dikatakan lampu dim. Tadi yang saya bilang saat kita memberitahu orang ketika kita klakson itu condongnya untuk di keadaan cuaca yang terang. Oke, lampu dim itu bisa dipergunakan untuk di malam hari yang saya bilang sebagai menginformasikan ada mobil atau kita saat tikungan kita di malam hari yang kita menggunakan klakson itu tidak begitu jelas. Nah, itu kita bisa menggunakan dengan lampu dim. Caranya gimana? Ini bisa ditarik ke depan. Nanti detailnya kita kasih tahu ya. Oke. Ini kita tarik ke depan, ini lampu dimnya menyala. Oke. Dan ini cukup hanya 2 kali saja. Karena kalau terlalu banyak itu akan mengganggu penglihatan dari mobil lawan arah kita. Oke. Oke, tuas sebelah kanan sudah. Oke, sekarang tuas sebelah kiri. Tuas sebelah kiri itu ada apa aja sih? Tuas sebelah kiri itu ada yang namanya wiper. Wiper itu adalah mungkin yang teman-teman tahu alat yang memang untuk membersihkan kaca ketika curah hujan sudah mulai turun. Oke, kalau kita tarik ke atas kali, oke, tarik ke atas kali itu adalah yang memang kita atur sendiri nih, karena itu bisa diatur ketika curah hujannya tidak terlalu deras. Oke, ketika kita turun ke bawah, kita tarik ke bawah, oke, itu yang memang ada jeda waktunya. Nah, ini bisa dikategorikan ketika curah hujannya juga masih rintik-rintik. Oke, ketika kita lebih cepat lagi ke bawah, ini akan lebih cepat lagi. Nah, itu bisa kita isyaratkan ketika curah hujan sudah mulai deras. Dan begitu pun sebawah lagi, ini lebih cepat lagi. Oke, karena akhirnya kita menggunakan wiper itu bergantung dengan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita memang, wah ternyata nih curah hujan di depan kita sangat deras, ya kita perlu pakai yang lebih cepat. Karena fungsinya ketika kita berkendara di saat hujan, kita bisa terlihat visibilitas kita di depan ada kendaraan yang ada di depan kita. Oke, dan mobil ini juga dilengkapi dengan wiper belakang. Wiper belakang, oke, wiper belakang kan supaya kita bisa melihat ke belakang, ada kendaraan yang ada di belakang kita. Ini kita putar, oke, kita putar sekali. Nah, untuk wiper belakang itu hanya ada 1 kali putaran. Hanya ada 1 percepatan saja, oke. Beda dengan untuk wiper depan. Wiper depan mungkin ada banyak putarannya, oke. Dan di tuas sebelah ini, oke, tuas sebelah kiri ini juga kita bisa mempergunakan air nih. Karena kadang kita dengan kaca yang tidak terlalu jelas, biasanya kan kalau wiper kita bisa mengeluarkan air, oke, ada reservoir air yang ada di dalam kap mesin. Nah, itu kita bisa pergunakan nih. Nah, ini kita tarik ke depan. Oke. Nanti mobil ini akan mengeluarkan air. Detailnya kita akan kasih tahu di video nanti yang akan berbarengan dengan yang saya jelaskan ini.
Oke, oke. Tuas kanan, kiri sudah. Oke. Nah, oke. Pertama, oke. Yang kedua, mobil saya matikan. Oke. Karena saya akan menjelaskan instrumen yang ada di dalam si speedometer ini. Oke. Di sini ada beberapa instrumen yang menyala. Di sini ada air radiator, ada kualitas aki seperti apa. Oke. Ada handbrake, ada mobil posisi mati, pastikan mobil itu masih menyala. Oke. Ketika kita coba untuk starter, oke. Ini kita starter searah jarum jam. Oke, sampai benar-benar posisi menyala. Oke, ketika sudah menyala, pastikan instrumen yang tadi kita awal lihat itu lampu menyala itu sudah mati semua. Kenapa? Ketika memang kita memulai kendaraan, ada salah satu instrumen yang menyala. Contoh, air radiator menyala. Berarti itu ada kerusakan di radiator. Dan itu memang harus wajib kita ke bengkel. Oke, ataupun akinya itu pasti akan menyala. Karena apa? Di speedometer itu semuanya lengkap mengenai indikator-indikator yang memang menurut kita ada masalah di dalam mobil tersebut. Oke, ketika sudah mati, pastikan mobil sudah aman. Jadi kita bisa mulai berkendara. Oke, di sebelah speedometer itu ada RPM. Oke, ada RPM, ada kilometer kecepatan kita, ada indikator bensin. Indikator bensin ada semua di sini. Nah, ini biasanya orang pada bingung nih, mungkin mau isi bensin atau gimana. Caranya lihat tangkinya di mana sih, bukan tangkinya. Kita lihat nih, ada logo bensin, ada tanda panahnya sebelah kanan, berarti bukaan untuk kita mengisi bahan bakar ada sebelah kanan. Begitupun kalau teman-teman melihat nih, oh ternyata ada di sebelah kiri, berarti bukaan tangki bensin yang ada di mobil kita ada di sebelah kiri. Nah, itu bergantung dari kendaraan teman-teman yang pakai. Oke? Di sini semua kilometer juga ada indikator jam juga sudah ada gitu. Jadi kita tahu nih, ternyata kayak misalkan kita sudah mengganti oli, kita melihat dari kilometer, oh sudah berapa jarak ya kita untuk mengganti oli lagi gitu. Jadi kita harus bisa benar-benar kita harus perhatikan nih di dalam speedometer itu semua lengkap. Jadi informasi-informasi mengenai mesin, indikator semuanya ada di dalam speedometer ini tersebut. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan yang ada di dashboard. Mungkin teman-teman sudah tahu ini kisi-kisi AC, ini head unit yang memang kebutuhan entertainment dari sebuah mobil. Oke, ini ada putaran untuk AC, ini arah putaran semburan angin, ini untuk dinginnya dari suatu AC yang memang kita pakai, tergantung kebutuhan teman-teman semua ya. Oke, jadi semua yang ada di sini mungkin teman-teman sudah tahu. Oke, ini ada namanya hazard. Oke, hazard itu mungkin dipakai dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika kondisi yang harus kondisi-kondisi yang dimana teman-teman di depan ada bahaya atau apapun, kita bisa menginstruksikan atau menginformasikan untuk mobil di belakang dengan lampu hazard. Oke, karena nggak semua lampu hazard kita bisa gunain ya. Ada beberapa yang memang kita tidak bisa menggunakan lampu hazard, tapi banyak kendaraan-kendaraan yang akhirnya memakai lampu hazard nih. Contoh, dalam keadaan hujan deras, itu banyak sekali kendaraan-kendaraan yang memakai lampu hazard, dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Oke? Sebelum berkendara, teman-teman juga pastikan. Oke? Setelah itu, kita lihat spion kiri dan kanan. Nanti detailnya kita akan kasih videonya juga. Oke, sebelum berkendara, kita pastikan dulu nih spionnya. Oke, spion kiri kanan visibilitas kita tuh terlihat. Karena apa? Yang paling penting adalah ketika kita berkendara, kita nggak mau dong nyerempet orang, kita nggak mau dong akhirnya crash dengan mobil kiri atau kanan. Itu pastikan kiri dan kanan visibilitas kita terlihat. Oke, terutama bodi bagian kiri maupun kanan. Besarannya 10-20% dari spion yang kita lihat. Yang penting spionnya ini kita melihat bodi, kita aman. Selebihnya kita lihat pandangan kita dari sisi kiri atau maupun kanan dari mobil yang kita bawa. Oke, lalu ada spion belakang. Spion belakang gunanya apa? Ya untuk melihat belakang. Oke, melihat belakang kendaraan yang memang butuh kita visibilitas untuk melihat kendaraan di belakang yang membahayakan atau kita harus perlu lah untuk kondisi parkir. Nah, ini spion belakang sangat diperlukan. Oke, sebelum berkendara pastikan kita harus memakai safety belt. Ini yang paling penting teman-teman. Karena apa? Ketika kita nggak pakai safety belt,
kita crash, kita nggak ada pengaman dan pelindung. Oke, pastikan ini selalu terpasang. Begitupun teman-teman membawa penumpang, membawa siapapun yang ada di belakang, pastikan semuanya memakai safety belt. Karena keamanan, keselamatan nomor satu. Oke? Oke, selanjutnya eh, pengenalan transmisi. Oke, mobil ini dilengkapi dengan 5 percepatan dan 1 gigi mundur. Oke, teman-teman yang tahu transmisi itu ada maju, ada mundur. Oke, untuk transmisi detailnya nanti akan kita perlihatkan. Oke, gigi 1 itu kita pastikan tangan pegang di sini. Oke, sebenarnya kalau teman-teman sudah mahir, karena ini diperuntukkan, ya satu lagi ya, ini metode ini adalah diperuntukkan untuk teman-teman yang belum sama sekali belum bisa mengendarai sebuah mobil. Oke, oke, kita ajarin ya untuk yang transmisi gigi 1, pastikan tangan kiri mengepal di bagian kanan transmisi. Oke, ini kita geser karena ini kita masuk gigi netral. Oke, kita geser ke kiri, kita dorong ke kiri arah depan. Oke, ini dipastikan sudah masuk gigi 1. Ketika teman-teman masuk ke gigi 2, gimana sih caranya? Oke, tetap pegang sebelah kanan. Oke, tangan kiri pegang sebelah kanan, dorong ke bawah. Oke, pastikan dorong agak ke kiri. Kenapa? Kalau kita dorong tidak agak ke kiri, yang dikhawatirkan ketika teman-teman memindahkan gigi 1 ke 2, jatuhnya nanti malah masuk ke gigi 4. Nah, itu nantinya secara percepatan mobil akan berbeda. Oke, pastikan selalu pegang kepalan ini sebelah kanan untuk mempermudah sambil teman-teman dorong ke arah ke kiri. Oke, ini teman-teman gigi 2. Oke, gigi 3 gimana sih? Nah, itu gampang. Yang semula teman-teman pegang kepalan di sebelah kanan, teman-teman bisa pegang di atas. Teman-teman dorong ke tengah, masuk ke netral, lalu dorong ke depan. Nah, ini dipastikan sudah masuk ke gigi 3. Oke, gigi 3. Gigi 4 gimana? Gigi 4 tinggal teman-teman mundurkan saja. Oke, masuk gigi 4. Nah, sekarang gigi 5. Gigi 5 yang tadinya teman-teman untuk memindahkan gigi 1 gigi 2 itu kepalan ada di kanan. Kalau gigi 5 teman-teman pindah kepalan di sebelah kiri. Oke? Teman-teman tarik ke tengah, lalu dorong ke depan. Dorong ke depan tapi sebelah kanan ya, ke arah ke kanan. Yang memang memastikan ini giginya tuh masuk ke gigi 5. Oke? Setelah itu teman-teman ada gigi R, reverse namanya, untuk mundur. Nah, itu teman-teman bisa dari tengah dorong ke kanan lalu ke bawah. Paling kanan, pastikan paling kanan, dan memang ada bunyi di kendaraan teman-teman karena itu menginformasikan gigi mundur sudah berjalan. Oke? Oke. Untuk transmisi teman-teman sudah saya jelaskan ya. Jadi transmisi itu sebijak mungkin kita mempergunakan bergantung kecepatan. Oke? Lalu di belakang transmisi ada apa sih? Oke, di sini ada handbrake, rem tangan. Rem tangan itu posisikan ketika teman-teman sudah dalam posisi parkir. Oke, posisi parkir ini kita tarik. Oke, pastikan kita tarik tidak usah menekan si tombol ini. Kita tarik saja supaya ada suaranya. Oke. Lalu kalau teman-teman mau rilis ini handbrake, tarik sedikit ke atas. Ini teman-teman tekan, lalu teman-teman rilis ke bawah. Oke. Oke, selanjutnya yang paling, nah itu teman-teman harus tahu karena ini dasarnya sekali teman-teman untuk mengendari mobil manual. Jadi teman-teman jangan sampai salah gas, teman-teman harus ngerem ternyata teman-teman injak gas, nah itu akan berbahaya. Pastikan teman-teman semua nih harus sudah tahu letak dari posisi pedal yang ada di bawah kaki teman-teman. Oke, yang terakhir teman-teman harusnya sudah tahu ya untuk power window atau apa namanya central lock semua ada di kemudi si driver, si supir. Sebenarnya di sebelah kiri atau di setiap bagian pintu kiri atau pintu belakang itu ada untuk mengatur dari si window jendela si masing-masing penumpang atau yang sebelah kiri atau belakang. Itu semuanya ada. Semua yang saya jelaskan untuk metode awal untuk pembelajaran dari gimana sih cara untuk mengendarai sebuah mobil dari nol sama sekali. Intinya teman-teman harus tahu apa yang ada di balik kemudi, apa yang ada di bawah kaki teman-teman. 3 pedal itu jangan pernah dilupakan dan harus tahu
dalam menggunakan transmisi. Oke, sekian itu aja. Yang paling penting selalu bijak dalam berkendara, harus sopan di jalan, dan jangan membahayakan orang-orang yang di sekitar kita. Oke, saya Sadam. Thank you.